Guys, aku lagi jalan-jalan. Telah dibuka pendaftaran di kampus Yai Sambas. Yuk buruan daftar. Ada apa? Ada pendaftaran mahasiswa baru, ada Fakultas Syariah, Fakultas FEB, Fakultas Syariah, dan Fakultas Dakwah. Yuk buruan join. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Zahra Aprilianti ingin mempresentasikan hasil PowerPoint saya yang berjudul Penegak Hukum Administrasi Negara, PTUN dan KTU. Baiklah, langsung saja ke pembahasan. Nah, di sini ada unsur keputusan tata usaha negara. Dalam keputusan tata usaha negara itu terdapat beberapa unsur yang perlu dipertimbangkan dengan seksama. Nah, dalam menjelaskan unsur-unsur keputusan tata usaha negara, kita dapat memperhatikan ada beberapa aspek yang meliputi antara tujuan, alternatif, informasi, konsultasi, pertimbangan hukum, dampak, implementasi, dan evaluasi. Nah, di sini yang pertama ada tujuan. Tujuan ini harus sesuai dengan tugas dan fungsi lembaga atau instansi pemerintah yang mengeluarkan keputusan tersebut. Dengan memiliki tujuan yang jelas, keputusan dapat menjadi lebih terarah dan dapat mencapai hasil yang diinginkan. Kemudian di sini ada alternatif. Nah, alternatif ini mencakup berbagai pilihan yang dapat diambil untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Dan dalam mempertimbangkan alternatif, tata usaha negara harus memperhitungkan kelebihan dan kekurangan dari setiap pilihan yang ada. Selanjutnya di sini ada informasi. Nah, informasi di sini bisa diperoleh melalui penelitian, pengumpulan data, atau konsultasi dengan pihak terkait. Kemudian dengan adanya informasi yang memadai, keputusan dapat diambil dengan pemahaman yang lebih baik mengenai situasi atau masalah yang dihadapi. Selanjutnya di sini ada konsultasi. Nah, konsultasi di sini bertujuan untuk mendapatkan masukan dan pendapat dari berbagai pihak yang memiliki kepentingan dalam keputusan tersebut. Dengan melibatkan pihak-pihak terkait, keputusan dapat lebih mempertimbangkan berbagai sudut pandang dan dapat mencapai hasil yang lebih baik. Nah, selanjutnya ada pertimbangan hukum. Keputusan ini harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak boleh melanggar hak asasi manusia atau prinsip-prinsip hukum lainnya. Dengan mempertimbangkan aspek hukum, keputusan dapat diambil dengan kepastian hukum dan dapat menjaga keadilan serta keberlanjutan sistem hukum negara. Selanjutnya di sini ada dampak. Nah, dampak di sini bisa berupa dampak sosial, dampak ekonomi, atau lingkungan. Dalam mempertimbangkan dampak, tata usaha negara harus memastikan bahwa keputusan yang diambil tidak memberikan dampak negatif yang signifikan. Kemudian dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi masyarakat. Selanjutnya di sini ada implementasi. Nah, setelah keputusan tata usaha negara diambil, keputusan tersebut harus diimplementasikan dengan baik. Nah, implementasi ini melibatkan proses pelaksanaan keputusan dan pemantauan terhadap hasil yang dicapai. Dengan melakukan implementasi yang baik, keputusan bisa dijalankan dengan efektif dan mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Selanjutnya di sini ada evaluasi. Nah, evaluasi di sini bisa dilakukan secara teratur untuk memastikan bahwa keputusan tersebut masih relevan dan dapat mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Dengan melakukan evaluasi, tata usaha negara bisa memperbaiki keputusan yang kurang efektif dan meningkatkan kualitas keputusan di masa yang akan datang. Selanjutnya, pengertian putusan tata usaha negara. Nah, di sini dijelaskan sebagai keputusan yang diambil oleh pihak berwenang dalam melaksanakan tugas administratif. Berdasarkan kewenangan yang diberikan oleh undang-undang atau peraturan perundang-undangan, putusan ini memiliki kekuatan hukum yang mengikat dan dapat mempengaruhi hak dan kewajiban pihak-pihak yang terlibat. Selanjutnya di sini macam-macam putusan tata usaha negara. Nah, macam-macam putusan tata usaha negara antara lain yang pertama putusan izin usaha, kemudian putusan tarif layanan publik, selanjutnya putusan tata ruang, kemudian putusan peraturan administrasi dan putusan penyelesaian sengketa administrasi. Selanjutnya di sini ada syarat sah keputusan tata usaha negara. Nah, syarat sah keputusan tata usaha negara meliputi kewenangan yang sah,
Kemudian prosedur yang benar, dasar hukum yang jelas, pertimbangan yang rasional, kemudian tidak bertentangan dengan hukum, dan pemberitahuan yang memadai. Dengan memenuhi syarat-syarat sah tersebut, keputusan tata usaha negara dapat dianggap sah dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat. Syarat-syarat ini penting untuk menjaga keadilan, kepastian hukum, dan perlindungan hak-hak individu dalam pelaksanaan administrasi negara. Demikian materi yang dapat saya sampaikan kali ini, semoga bermanfaat bagi kita semua. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.